Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Kurniawan, saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Ini adalah UAS mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Ibu Dewi Mustika. Dan kali ini saya akan bercerita tentang seorang sahabat. Sedikit cerita saja. Seorang sahabat yang menjadi ketua atau pemimpin tim pembukuan Al-Quran ketika dalam sejarah Islam, yaitu siapa? Beliau adalah Zaid ibn Sabit, sang penerjemah Rasulullah. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Ansor. Ia dipilih sebagai ketua tim pembukuan Al-Quran di Abu Bakar dan di zaman Utsman bin Affan. Amanah yang begitu besar itu tentu menunjukkan sebesar apa kapasitas dan kedudukan beliau dalam Islam dan sejarah umat Islam. Lalu apa ataupun bagaimana asal-usulnya sahabat yang satu ini? Beliau adalah Zaid bin Sabit bin Ad-Daha al-Ansari. Ia berasal dari Bani Najjar yang merupakan keluarga Rasulullah SAW di Madinah. Saat Rasulullah tiba di Madinah, kondisi Zaid kala itu adalah seorang anak yatim. Ayahnya wafat pada perang Bu'ad di tahun pertama Hijrah. Usia Zaid tidak lebih dari 11 tahun. Ia memeluk Islam bersama keluarganya. Rasulullah pun mendoakan keberkahan untuknya. Sewaktu kecil, ia bersama orang-orang dewasa berangkat menemui Rasulullah untuk turut serta dalam perang Badar. Tapi Rasulullah tidak mengizinkannya karena ia terlalu muda dan badannya pun masih kecil. Tidak menyerah karena ditolak saat perang Badar. Saat Rasulullah menyiapkan pasukan perang Uhud, Zaid kembali mendaftarkan diri. Kali ini dia berangkat bersama rombongan remaja yang masih seusianya. Berharap Rasulullah mengikut sertakan mereka dalam pasukan mujahidin. Dan keluarga mereka lebih-lebih lagi harapannya agar Rasulullah menerima mereka. Rasulullah memandang mereka dengan pandangan terima kasih, seakan-akan beliau menginginkan mereka untuk izin tidak ikut saja. Majulah anak muda yang bernama Rafi bin Khadij membawa sebuah belati atau tombak. Ia memamerkan keahliannya memegang senjata tersebut. Rafi berkata, sesungguhnya aku sebagaimana yang Anda lihat. Aku mahir dalam melempar senjata, karena itu izinkanlah aku. Rasulullah pun mengizinkannya. Kemudian Samurah bin Jundab pun maju, salah seorang anggota keluarga yang mengatakan, sesungguhnya Samurah lebih hebat dari Rafi. Rasulullah pun mengizinkan beliau. Tersisalah 6 orang pemuda pemberani lainnya. Di antara mereka ada Zaid ibnu Sabit dan Abdullah bin Umar. Mereka mengeluarkan segala kemampuan membujuk rayu Rasulullah. Tak mempan dengan lisan, mereka bujuk dengan air mata. Belum juga berhasil dengan cara mengiba itu, mereka ujuk kekuatan dengan menunjukkan otot-otot mereka. Tapi usia mereka masih terlalu muda. Dan tubuh mereka masih begitu kecil. Rasulullah pun menolak mereka secara halus sekaligus menghibur mereka dengan berjanji akan mengajak mereka pada perang-perang selanjutnya. Akhirnya, Zaid bin Sabit bersama anak-anak seusianya memulai pengalaman jihad di perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijrah. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, pada perang Bu'ad aku berusia 6 tahun. Hal itu terjadi 5 tahun sebelum Rasulullah SAW datang ke Madinah. Dan saat itu aku berusia 11 tahun. Aku dipertemukan dengan Rasulullah. Mereka berkata, ada seorang anak dari kabilah Khazraj yang telah menghafal 16 surah. Namun beliau tidak mengizinkan aku di perang Badar dan Uhud. Barulah aku diizinkan di perang Khandaq. Zaid memegang bendera Bani Najjar di perang Tabuk. Awalnya bendera tersebut dipegang Umar bin Hazm. Tapi Rasulullah mengambilnya dan menyerahkannya kepada Zaid. Umar berkata, wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu tentangku yang buruk yang sampai kepadamu? Rasulullah menjawab, tidak ada, tapi yang lebih banyak menghafal Al-Quran layak dikedepankan. Dan Zaid lebih banyak menghafal Al-Quran daripada engkau. Perlu diketahui bahwasanya dahulu para sahabat menghafal 10 ayat. Ketika mereka sudah paham dan mengamalkannya, barulah mereka menambah hafalan. Sehingga siapa yang paling banyak hafalannya, maka semakin baik kualitas di antara mereka. Zaid bin Sabit adalah pemuda Ansor yang cerdas. Dari Amir, ia menceritakan, sesungguhnya tebusan tawaran perang Badar adalah 40 ukiah emas. Siapa yang memiliki kepandaian baca tulis, mereka diperintahkan mengajar baca tulis kepada 10 orang kaum muslimin. Di antara yang mendapat pengajaran adalah Zaid bin Sabit. Zaid adalah seorang cendekia dan memiliki keistimewaan dalam berbagai bidang. Ia seorang penghafal Al-Quran, juru tulis Nabi yang menulis wahyu yang turun kepada Rasulullah. Ia memiliki kualitas ilmu dan hikmah yang mendalam. Ketika Rasulullah mulai menyampaikan risalah Islam keluar Madinah, melalui surat menyurat kepada para raja dan kaisar,
beliau memerintahkan Zaid untuk mempelajari bahasa-bahasa mereka. Zaid pun berhasil menguasai bahasa-bahasa tersebut dalam waktu yang singkat. Zaid bin Sabit mengatakan, aku dipertemukan kepada Nabi dengan Nabi saat beliau tiba di Madinah. Ada yang mengatakan, ini adalah seorang anak dari Bani Najjar. Ia telah menghafal 17 surah Al-Quran, sebelumnya diriwayatkan adalah 16. Aku pun membacakannya di hadapan beliau. Beliau sangat terkesan. Lalu beliau berkata, pelajarilah bahasa Yahudi atau bahasa Ibrani. Sesungguhnya aku tidak bisa membuat mereka beriman dengan kitabku. Aku pun melakukan apa yang beliau minta. Barulah waktu tidak lebih dari setengah bulan, aku pun menguasainya. Kemudian aku menulis surat Nabi kepada mereka. Apabila mereka yang mengirim surat kepada beliau, akulah yang menerjemahkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Sabit bin Ubaid, dari Zaid bin Sabit, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, apakah engkau bisa bahasa Suryaniyah? Tidak, jawabku, pelajarilah, sungguh nanti akan datang surat-surat kepada kita. Pintar Rasulullah, aku pun mempelajarinya dan dalam rentan waktu 17 hari. Kita teringat dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya Allah mencintai perkara yang terbaik dan membenci sesuatu yang asal-asalan. Hadis riwayat At-Tabrani. Bagaimana pengaruh pendidikan Rasulullah terhadap para sahabat? Selain faktor kecerdasan, tentu tekad dan kesungguhan juga berpengaruh besar, sehingga Zaid begitu cepatnya menguasai bahasa-bahasa asing tersebut. Al-Masih mengatakan pernah datang surat kepada Zaid, tapi ia tidak tertarik membacanya kecuali yang ia percaya saja. Dari sinilah ia dikenal dengan panggilan penerjemahnya Rasulullah. Lalu kisah awal pembukaan Al-Quran. Setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin dibuat sibuk dengan konflik melawan orang-orang yang murtad, sehingga banyak korban jatuh dari kaum muslimin. Dalam perang Yamamah atau perang menghadapi nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab, sejumlah besar penghafal Al-Quran pun gugur. Umar bin Al-Khattab khawatir para penghafal Al-Quran terus berguguran karena konflik belum juga usai. Ia mendiskusikan ide pembukaan Al-Quran dengan Khalifah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar beristikharah, bermusyawarah dengan para sahabat. Setelah itu ia memanggil Zaid bin Sabit. Sesungguhnya engkau adalah orang yang pemuda yang cerdas, aku akan memberimu tugas penting. Abu Bakar memerintahkannya untuk membukukan Al-Quran untuk pertama kalinya. Zaid pun memegang tanggung jawab yang besar. Ia diuji dengan amanah yang berat dalam proyek besar ini. Ia mengecek dan menelaah hingga terkumpullah Al-Quran, tersusun dan terbagi-bagi berdasarkan surat masing-masing. Tentang tanggung jawab ini, Zaid berkata, demi Allah, kalau sekiranya kalian bebankan aku untuk memindahkan bukit dari tempatnya, tentu hal itu lebih ringan daripada kalian perintahkan aku untuk membukukan Al-Quran. Ia juga mengatakan, aku meneliti Al-Quran, mengumpulkannya dari daun-daun lontar dan hafalan-hafalan orang. Namun, dengan taufik dari Allah, ia berhasil menjalankan amanah besar tersebut dengan baik. Dan hingga hari ini, kita masih bisa menikmati hasil jerih payah Zaid bin Sabit berupa Al-Quran yang sudah dibukukan dalam mushaf yang dibukukan menjadi satu, sehingga kita lebih mudah untuk mempelajarinya, untuk mengambil pelajaran darinya. Mungkin demikian itulah cerita tentang seorang sahabat seorang pemimpin pembukaan Al-Quran pada zaman sahabat, itu Zaid bin Sabit. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.